Luna saat ini berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Dia harus menemukan cara bagaimana dia bisa melarikan diri dari mansion itu, agar dia harus membantu Jonathan dan menjaga adik iparnya. Dia sangat merasa bersalah kepada Jonathan. Gara-gara melindunginya, Jonathan harus terperangkap ke dalam jebakan ini. Luna segera berjalan ke balkon kamar. Tiba di balkon, dia melihat suasana di halaman belakang mansion itu begitu sepi. Ia pun memiliki akal untuk melarikan diri melewati balkon tersebut. Sebuah ide dengan cepat melintas di benak Luna. Ia pun berlari kecil menuju kamar. Dengan tangkas, dia menarik selimut dan spray, lalu mengikat keduanya menjadi satu. Setelah itu, Luna berjalan cepat ke balkon. Sebisa mungkin, dia tidak menimbulkan suara berisik yang akan menimbulkan perhatian. Dengan sangat membara, Luna mengikat spray dan selimut yang sudah menyambung menjadi satu ke teralis balkon. Lalu dengan pelan-pelan dia melemparnya ke bawah. Selimut dan spray tersebut tanpa menjuntai, hanya sampai separuh. Dengan jantung berdegup kencang, Luna segera turun ke bawah menggunakan selimut dan spray yang telah dia ikat itu. Luna sangat merasakan lega setelah dia berhasil turun ke bawah. Saat ini, dia telah berada di halaman belakang mansion. Luna segera melarikan diri melewati pintu gerbang mansion bagian belakang. Kebetulan, di pos security yang ada di gerbang belakang itu nampak tidak ada satupun security yang berjaga. Luna, berhenti! Luna sangat terkejut ketika mendengar suara dua orang security yang sedang berteriak sambil berlari untuk mengejar Luna. Rupanya, di halaman belakang tersebut terdapat dua orang security yang sedang berdiri di taman untuk mengurus tanaman yang rusak atas perintah dari sang nyonya besar. Luna segera berlari kencang, mungkin tanpa memakai alas kaki, dan kedua security tersebut terus saja mengejar Luna. Mereka tidak ingin mengambil resiko. Mereka akan dipecat kalau ketahuan oleh sang tuan besar. Gara-gara kelalaian mereka, Luna sampai berhasil melarikan diri. Namun, saat Luna menginjakkan kaki di aspal jalanan, Luna terkejut begitu mendengar suara gemuruh mobil yang tengah melaju dengan kecepatan sangat tinggi mendekat ke arahnya. Luna tidak memiliki kesempatan untuk menghindar karena laju mobil tersebut begitu kencang. Prak! Tubuh Luna terpental jauh dihantam oleh sebuah mobil sedan yang melaju begitu kencang. Tubuhnya itu seakan diseret paksa dan kepalanya membentur sebagian jalan aspal. Luna tergeletak menyedihkan di jalan itu. Darah segar keluar dari kepalanya yang telah terluka dan sekujur tubuhnya. Pandangannya buram menghadap pada langit, sehingga akhirnya wanita itu pun telah kehilangan kesadarannya. Flashback off. Di Italia terlihat sebuah markas yang begitu megah. Markas tersebut adalah milik klan Lucifer, sebuah klan mafia yang begitu ditakuti dan disegani oleh musuhnya. Siapapun yang berurusan dengan mereka pasti tidak akan selamat. Dan ketua mafia tersebut bernama Stephen Wilson. Tuan Stephen, pria berusia 52 tahun itu, sudah lama sekali mendirikan klan Lucifer. Pria tersebut memiliki bisnis maupun ilegal maupun ilegal. Perusahaan legalnya bernama Wilson Group. Perusahaan tersebut termasuk salah satu perusahaan raksasa terbesar di dunia yang memiliki anak perusahaan di setiap penjuru dunia. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa Tuan Stephen rupanya memiliki bisnis di dunia hitam. Seperti bisnis transaksi penjualan senjata api, mobil mewah, dan emas batangan. Semuanya dilakukan secara ilegal. Selain itu, klan Lucifer pun memiliki ratusan klub malam dan perusahaan kasino yang sangat menguntungkan. Walaupun hidupnya berkelimpang dengan harta, apapun yang dia inginkan bisa terpenuhi, namun dia sama sekali tidak merasakan bahagia.
Ketika dia masih muda dulu, dia itu memiliki seorang istri yang bernama Fanny, dan satu orang putra juga yang bernama Jonathan, yang saat itu masih kecil. Di saat Tuan Stephen masih muda, dia tinggal di Indonesia, dan dia pun jatuh cinta kepada gadis desa bernama Fanny. Namun, suatu hari tiba-tiba saja Fanny pergi meninggalkan Manson tanpa alasan yang jelas. Dia itu kabur dari Manson membawa Jonathan yang masih berusia 2 tahun. Kepergian sang istri dan Jonathan membuat Tuan Stephen sangat merasakan hatinya hancur. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka. Tapi sayangnya, sampai kini keberadaan mereka belum ditemukan. Mungkin karena Fanny sengaja tinggal bersama Jonathan di sebuah kampung pelosok yang sulit untuk dilacak keberadaannya. Sungguh, Tuan Stephen sangat membenci sang istri. Dia telah pergi meninggalkannya begitu saja, bahkan tega memisahkan dia dengan darah dagingnya sendiri. Sehingga Tuan Stephen terpaksa harus mengikuti permintaan mendiang sang ayah yang memaksanya untuk menikah lagi. Sang ayah telah mengurus perceraian dia dengan Fanny. Pernikahan dia dengan istri keduanya tidak berlangsung lama. Pernikahan mereka hanya bertahan selama 5 tahun saja. Itu semua disebabkan karena istri keduanya telah dinyatakan mandul. Kemudian Tuan Stephen pun mendapatkan sebuah kenyataan yang mengejutkan ketika mendiang ayahnya meminta maaf kepada Tuan Stephen. Rupanya, dia yang telah menyuruh Fanny untuk pergi dari kehidupan putranya. Mendiang ayahnya, Tuan Stephen, tidak menghendaki hubungan mereka berdua, karena Fanny adalah seorang wanita yang miskin. Dan dia ingin menjodohkan putranya dengan seorang wanita yang sederajat dengannya. Walaupun pada akhirnya, dia menyesali keputusannya, karena ternyata istri kedua putranya tidak memungkinkan memiliki keturunan. Sampai kini, Tuan Stephen masih mencari keberadaan sang mantan istri dan Jonathan. Jonathan kala itu masih kecil, jadi wajar saja dia tidak dapat mengingat lagi wajah ayahnya. Terlihat, Tuan Stephen tengah berdiri menatap keluar jendela kantornya, memandangi keindahan kota Roma pada siang hari. Pria itu menghela napasnya dengan panjang. Dia nampak frustasi, karena sampai kini belum juga menemukan sang mantan istri dan Jonathan. Tok tok tok. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu ruangannya. Masuk, titah Tuan Stephen dengan suara tegasnya. Orang yang mengetuk pintu tersebut pun masuk ke dalam ruangan sang tuan besar. Rupanya, dia itu adalah orang kepercayaan Tuan Stephen. Pria itu bernama Matteo. Ada apa, Matteo? Tanya Tuan Stephen begitu melihat Matteo masuk ke dalam ruangannya. Kami sudah menemukan keberadaan orang-orang yang Anda cari, Tuan. Jawab Matteo sambil memberikan beberapa berkas informasi mengenai Fanny dan juga putra kandungnya. Tuan Stephen sontak terperangah begitu mendengar informasi yang telah disampaikan oleh kaki tangannya itu. Dia pun segera duduk di sofa, membuka berkas tersebut. Mata Tuan Stephen nampak berkaca-kaca, hatinya begitu hancur setelah mengetahui kenyataan bahwa sang mantan istri telah meninggal dunia karena sering sakit-sakitan. Rupanya, Fanny sempat menikah lagi, sehingga menghasilkan seorang anak yang bernama Vanya. Tapi sayangnya suami keduanya harus meninggal dunia karena kecelakaan. Kala itu, Fanny terpaksa menerima lamaran ayahnya Vanya karena ayahnya Vanya begitu baik kepadanya dan Jonathan. Pria itu selalu membantu dirinya dan putranya yang hidupnya penuh dengan kesusahan. Tuan muda Jonathan telah dipenjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Saya mendengar sebentar lagi dia akan menjalani sidang putusan terakhir di pengadilan. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman mati, Tuan. Matteo memberikan informasi secara lisan kepada Tuan Stephen, seraya memberikan selembar kertas informasi mengenai putra kandung Tuan besarnya itu. Tuan Stephen pun mengepalkan tangannya. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya
harus kehilangan seorang putra yang selama ini dia cari. Bantu putraku untuk melarikan diri, dan buat seolah-olah putraku sudah mati, agar tidak ada polisi yang mengejarnya lagi. Tuan Stephen memberikan perintah kepada kaki tangannya itu. Matteo pun menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Hari ini di ruang sidang, suasana begitu menegangkan. Persidangan hari ini adalah penentuan hukuman apa yang pantas untuk sang pelaku atas tuduhan pembunuhan secara berencana itu. Terlihat dari pihak keluarga Bima yang begitu sangat emosional, sampai mereka bersitegang dengan para anggota kepolisian yang sedang berjaga di sana. Jonathan harus dihukum mati. Dia telah membunuh ayah dari anak-anakku, teriak istrinya Bima sambil menangis. Teriakannya diikuti oleh para anggota keluarga Bima yang lainnya. Cacian demi cacian telah mereka lontarkan ketika Jonathan datang dengan kaki dan tangannya diborgol dan dua pengawal menyeretnya. Dasar pembunuh biadab, kamu harus dihukum mati. Keluarganya Bima memang tidak tahu masalah yang sebenarnya, sehingga mereka sangat murka sekali kepada Jonathan. Bahkan mereka memandangi Jonathan dengan tatapan penuh kebencian dan penuh amarah. Jonathan hanya menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa jadi pria yang paling hina, mendapatkan cacian dan perlakuan yang seharusnya tidak dia dapatkan. Kini dia pun didudukan di kursi tersangka. Sang hakim pun mulai mengetuk palu, pertanda persidangan akan dimulai. Perdebatan terus berlanjut, saling melempar kata-kata jebakan antara pengacara dan jaksa. Namun mau bagaimanapun, Jonathan tetap aja kalah telak. Semua bukti dan saksi telah dibuat seolah-olah semua itu sangatlah nyata dan sangat memberatkan Jonathan. Berkali-kali Jonathan berharap keajaiban itu datang. Dia itu berharap Luna datang untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa dia tidak membunuh Bima, tapi harapan itu tidak kunjung datang. Bahkan, 1 hari sebelumnya, ibu dan kakak iparnya datang ke lapas. Mereka telah memberikan kabar yang menyakitkan untuk Jonathan. Selena itu mengatakan, aku datang ke sini sebagai bentuk pertemuan terakhir antara diriku dan juga adik ipar. Sebelum kamu dihukum mati, sebagai seorang kakak ipar, aku hanya mau bilang sama kamu, jika kamu terlahir kembali, kamu harus memiliki cermin yang besar di rumah, agar kamu bisa berkaca kalau kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang menantu dari Tuan Abian Sender. Bu Amel pun menambahkan perkataan putrinya sambil tertawa meledek. Jangan bermimpi, Luna mau membantu kamu. Kamu pikir Luna peduli sama kamu? Dia itu sebenarnya jijik, punya suami jelek dan miskin seperti kamu. Justru dia bahagia bisa lepas darimu. Apa kamu tidak tahu bahwa sekarang ini Luna sedang bersenang-senang dengan seorang pria yang jauh segalanya dari kamu? Kedua wanita itu telah menghinanya kemarin. Mereka membenci Jonathan karena gara-gara Luna memenuhi persyaratan dari ayahnya. Jika Luna menikah, maka wanita itu akan diangkat menjadi CEO di YBS. Dan gara-gara Luna menikah dengan Jonathan, Selena kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin tertinggi. Karena itulah mereka ingin menambah penderitaan untuk Jonathan di sisa akhir hidupnya. Sejujurnya, hati Jonathan sangatlah sakit mendengar hinaan yang telah mereka lontarkan kepadanya. Apakah benar Luna telah mengkhianatinya? Walaupun dia menyadari Luna tidak mungkin mencintainya, tapi bagaimanapun juga, Luna masih sah menjadi istrinya. Bahkan mereka telah sepakat untuk tidak boleh selingkuh walaupun mereka tidak saling cinta. Karena Luna sama sekali tidak pernah bilang sampai kapan pernikahan kontrak mereka akan berakhir.